Welcome to Sobat Luther. Kembali lagi bersama Bambang Luther. Baku Huha Antam. Kita langsung gas saja. Dikejar istri CEO-ku. Bab 2372. Mondial karena mereka semua tahu kemenangan dan kekalahan hari ini akan menentukan masa depan seluruh sekte. Jika Adam bisa meraih juara, organisasi mondial akan mencapai puncak kejayaan. Namun, jika mereka kalah dari sekte pedang dan sekte sihir, itu akan menjadi pukulan besar bagi mereka. Orang terkuat di dunia, gumam Adam dengan pelan dan mata yang bersinar. Dia sudah lama menginginkan gelar ini. Jika hari ini dia bisa mengalahkan Hasta, dia akan menjadi orang terkuat di dunia di kalangan generasi muda. Hal ini sudah pasti. Saat memikirkan hal itu, dia langsung merasa sangat bersemangat dan tanpa sadar menatap ke arah Hasta dari sekte pedang itu. Seolah-olah merasakan sesuatu. Hasta yang berada di kejauhan juga mengalihkan pandangannya dan saling bertatapan dengan Adam dengan penuh semangat bertarung. Setelah saling menatap selama 3 detik, mereka sama-sama mengalihkan pandangan dan bertindak seolah-olah tidak terjadi apapun. Namun, di dalam hati mereka sudah menganggap satu sama lain sebagai musuh. Organisasi mondial dan sekte pedang memang selalu bersaing. Sementara itu, Adam dan Hasta adalah jenius terkuat dari kedua sekte besar itu, sehingga mereka selalu dibandingkan. Namun, mereka belum pernah bertarung, sehingga soal siapa yang lebih kuat di antara mereka masih menjadi perdebatan. Namun, sejak dikeluarkannya peringkat jenius, peringkat Hasta selalu berada di atas Adam. Spekulasi dari luar juga makin berpihak pada Hasta dan menganggapnya menjadi yang lebih kuat. Para anggota organisasi mondial tentu saja tidak setuju dan selalu merasa tidak puas dengan spekulasi itu. Menurut mereka, kedua orang ini belum pernah bertarung. Hasta tidak bisa dibilang sebagai yang lebih kuat. Oleh karena itu, kompetisi kali ini sangat penting bagi organisasi mondial. Terutama pertandingan antara Adam dan Hasta yang sudah lama mereka nantikan. Yang dipertaruhkan hari ini bukan hanya menang atau kalah saja, tetapi kehormatan kedua sekte besar itu juga. Dengan adanya permasalahan ini, Adam dan Hasta akan bertarung habis-habisan. Seiring berjalannya waktu, para kandidat satu persatu tiba di sana. Setelah beristirahat semalaman, 8 kandidat terlihat segar dan penuh percaya diri. Mereka mewakili sekte mereka, sehingga mereka benar-benar mempersiapkan diri dengan matang. Saat waktu yang ditentukan tiba, Nabel yang pertama kali naik ke arena pertandingan. Hari ini adalah putaran terakhir pertandingannya, aturannya tetap sama. Kita akan mengundi dulu dan menentukan lawan sesuai nomor yang ditarik secara acak. Kandidat nomor 1 melawan nomor 8, nomor 2 melawan nomor 7, nomor 3 melawan nomor 6, dan nomor 4 melawan nomor 5. Pada ronde pertama, akan ada 4 pertandingan untuk menentukan 4 kandidat yang masuk ke semifinal. Aku ingin mengingatkan kalian semua, pertandingan ini hanya perlu mengalahkan lawan saja. Kalian semua adalah tiang penopang negara Drago. Aku nggak ingin melihat ada yang terluka di arena ini. Setelah mengatakan itu, Nabel tertegun sejenak setelah melihat ke sekeliling. Dia melanjutkan, baiklah, aku nggak akan banyak bicara lagi. Silakan para kandidat mengambil nomor undiannya sekarang. Seiring teriakan Nabel, 8 besar kandidat mulai naik ke arena satu persatu. Yang pertama naik ke arena adalah Hasta dan Adam, yang naik bersama-sama dari sisi kiri dan kanan arena. Meskipun mereka belum bertarung, aura di tubuh mereka yang makin kuat sudah menunjukkan permasalahannya. Setelah Hasta dan Adam, Charlotte, Ozias, Harith, Mario, Vino, dan Luther yang naik ke arena 8 kandidat itu tampil sesuai urutan dan mulai menarik undian. Sama seperti sebelumnya, mereka tidak memperlihatkan nomor mereka setelah menarik undiannya. Bukan hanya akan terasa misterius, tetapi membuat para penonton makin penasaran siapa yang akan melawan siapa juga. Setelah undian selesai, 8 kandidat kembali ke posisi mereka. Luther mendapat nomor 5 dan lawannya adalah nomor 4. Dia tidak menemukan kejanggalan setelah melihat ke sekeliling, sehingga dia memutuskan untuk tidak memedulikannya. Sebelum pertandingan dimulai, Gunung Narima juga menyiapkan sebuah pertunjukan opera untuk memeriahkan suasana. Meskipun para penonton tidak terlalu tertarik,
Mereka tetap bertepuk tangan dari awal hingga akhir. Setelah pertunjukan itu selesai, Nabel kembali naik ke arena. Dia melihat daftar pertandingan di tangannya, lalu berkata dengan lantang, "Pertandingan segera dimulai." Pertandingan pertama adalah kandidat nomor 1, Adam, melawan kandidat nomor 8, Ozias. Sekarang, kita sambut kedua kandidat naik ke arena. Begitu mendengar pengumuman itu, Adam berjalan ke arena dengan penuh percaya diri. Sementara itu, Ozias menggelengkan kepala dan menghela napas. Sungguh sial, kenapa aku harus melawan orang ini? Jika lawannya adalah Mario atau Vino, Ozias merasa dia masih memiliki kesempatan untuk bertarung. Sayangnya, dia harus menghadapi Adam yang menduduki peringkat atas di peringkat jenius. Sungguh memusingkan, peringkat jenius. Sungguh memusingkan. Krepi GK atas di Tuan Ozias. Semangat, jangan biarkan orang-orang dari organisasi mondial ini meremehkanmu, seru Yuki yang memberikan semangat untuk Ozias. Tuan Ozias, jangan khawatir, nggak perlu peduli dengan hasilnya. Yang penting kamu sudah menunjukkan kemampuan terbaikmu, hibur Elsa. Menurutnya, bisa masuk 8 besar sudah termasuk luar biasa. Meskipun harus kalah melawan jenius seperti Adam, itu juga tidak memalukan. Benar, nggak peduli menang atau kalah. Yang penting kamu sudah menunjukkan kemampuan terbaikmu. Teriak seseorang. Setelah menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya, Ozias melangkah menuju arena. Meskipun lawannya adalah Adam, dia juga belum tentu tidak memiliki kesempatan untuk bertarung. Di atas panggung, Adam dan Ozias saling menatap dari kejauhan. Keduanya adalah jenius langka, namun dari segi popularitas dan reputasi, Adam memang lebih unggul. Meski begitu, dukungan yang diterima Ozias jelas lebih banyak, terutama dari penggemar perempuan. Alasannya sederhana, Ozias memang memiliki wajah yang lebih tampan. Begitu Ozias tampil, sorak-sorai langsung menggema dari bawah panggung. Mayoritas adalah suara perempuan muda yang tak henti-hentinya menyemangati. Bahkan ada yang membentuk tim pemandu sorak untuk menyemangatinya dengan penuh antusias. Mereka tampak seperti para penggemar yang bertemu idolanya. Namun, bukan hanya para perempuan yang terpikat. Tampaknya, ketampanan Ozias juga menarik perhatian dari kalangan pria tertentu. Beberapa pria bahkan memberanikan diri menyatakan cinta secara terbuka, meski disertai tatapan aneh dari penonton lain. Ozias, aku cinta kamu. Ozias, aku mau dihamili olehmu. Ozias, kamu tahu beda dirimu dan bintang. Bintang ada di langit, tapi kamu ada di hatiku. Beberapa pria yang memiliki ketertarikan tertentu mengacungkan spanduk dengan tulisan penuh gombalan yang bahkan lebih keras dari suara tim sorak perempuan. Pemandangan itu membuat orang-orang di sekitar mereka bingung harus bagaimana bereaksi, sementara yang lainnya menahan tawa karena keanehannya. Sepertinya Tuan Ozias memang sangat populer, sampai-sampai para pria pun nggak bisa menahan diri. Komentar seseorang sambil tersenyum. Memang benar, kadang punya wajah tampan juga bisa jadi masalah tersendiri, sahut yang lain. Di antara para penonton, Elsa dan Yuki saling berpandangan sambil menahan tawa. Mereka menyaksikan semua ini dengan senyum geli, bahkan dengan sedikit penantian di hati mereka. Kalau Ozias benar-benar menyukai pria itu akan sangat menarik. Kembali ke atas panggung, mendengar sorakan di sekelilingnya, Ozias tetap tenang tanpa menunjukkan emosi apapun. Adegan seperti ini sudah sering dia alami dan dia juga sudah terbiasa. Ketika suasana telah memuncak, Nabel langsung mengumumkan pertandingan dimulai tanpa basa-basi. Aula Yama, Ozias. Ozias memberi salam hormat kepada Adam di depannya. Petik 2. Organisasi Mondial. Adam. Adam membalas hormatnya tanpa ekspresi. Para petarung yang berhasil maju ke 8 besar bukanlah orang biasa. Meskipun Adam sangat percaya diri, dia tidak berani meremehkan lawannya. Seperti kata pepatah, bahkan saat berburu kelinci sekalipun, singa akan mengerahkan kekuatan sepenuhnya. Pada saat-saat penting seperti ini, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Aku sudah lama mendengar reputasi Tuan Adam. Akhirnya bisa menyaksikan sendiri kekuatan Tuan hari ini, ucap Ozias sambil perlahan mengeluarkan kipas lipat dari pinggangnya. Ini adalah senjata andalan yang jarang digunakannya sebelumnya, bahkan saat melawan Raffin.
Namun saat berhadapan dengan Adam, Ozias harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Mulailah, seru Adam dengan gagah sambil berdiri dengan tangan di belakangnya. Baiklah, kalau begitu aku nggak akan sungkan. Tanpa membuang-buang waktu, Ozias melompat ke depan seperti anak panah yang meluncur dari busurnya. Sebelum dia sempat mendekat, pergelangan tangannya telah bergetar tajam. Swiss, swiss, swiss. 3 bilah baja beracun memelesat dari kipasnya, masing-masing mengarah ke 3 titik vital di tubuh Adam. Cuma trik kecil, Adam tidak menghindar, melainkan menginjakkan kakinya dengan keras ke tanah. Boom! Tanah itu langsung terbelah dan semburan energi yang dahsyat menyebar untuk menangkis 3 bilah beracun tersebut. Semburan energi itu terus mengarah ke Ozias, sehingga menciptakan gelombang debu di sepanjang jalurnya dan memperlihatkan kekuatan yang mengerikan. Inilah kekuatan Adam setelah menerobos tingkat Grandmaster. Hanya dengan satu pijakan, sudah cukup untuk membuat semua orang bergidik ngeri. Mata Ozias menyipit, menyadari bahwa dia tidak bisa bertarung secara langsung melawan serangan tersebut. Dengan cepat, ujung kakinya menyentuh tanah dan tubuhnya memelesat bagaikan burung besar yang menghindari semburan energi tersebut dengan lincah. Bodoh. Melihat hal ini, Adam menunjukkan senyum sinis di ujung bibirnya. Tiba-tiba, dari tubuhnya terpancar cahaya yang sangat terang dan di belakangnya muncul bayangan raksasa bersosok dewa. Adam mengendalikan bayangan dewa tersebut dengan mantap, lalu mengangkat tangan raksasanya dan menghantam ke arah Ozias yang melayang di udara. Boom! Bayangan tangan raksasa tersebut jatuh dengan diiringi suara angin kencang yang menakutkan, seakan-akan hendak mengubah Ozias menjadi serpihan daging. Setelah mencapai tingkat Grandmaster, kekuatan Adam dalam mengendalikan teknik 4 dewa semakin mahir dan kekuatannya juga semakin menakutkan. Membelah. Menyadari tidak ada ruang baginya untuk menghindar, Ozias bergegas membentuk segel dengan jarinya. Tepat ketika bayangan tangan raksasa hendak menyentuhnya, tubuhnya tiba-tiba terbelah menjadi 3 dan masing-masing melarikan diri ke arah yang berbeda. Adam tertegun sejenak. Dia kesulitan untuk membedakan sosok yang asli dan bingung hendak mengejar bayangan yang mana. Teknik bayangan. Kenapa dia bisa menguasai teknik ini? Aneh. Bukankah ini teknik khas dari Raffin? Dari mana Ozias mempelajarinya? Kelihatannya bocah ini menyimpan banyak rahasia. Benar-benar nggak bisa dinilai dari penampilannya. Keahlian Ozias dalam menggunakan teknik bayangan membuat kerumunan riuh seketika. Semua orang tahu bahwa Raffin terkenal dengan 2 teknik utamanya, yaitu kemampuan teleportasi dan teknik bayangan yang sangat sulit dibedakan. Berkat 2 teknik ini, Raffin bisa berada dalam 10 besar peringkat jenius. Awalnya, mereka mengira teknik bayangan ini adalah kemampuan khusus milik Raffin. Namun kenyataannya, Ozias mampu menggunakan teknik yang sama sehingga membuat semua orang terkagum-kagum. Tidak diragukan lagi, para petarung yang masuk 8 besar bukanlah orang biasa. Bab 2374. Di saat itu, bukan hanya penonton di bawah panggung yang terkejut, bahkan Adam yang berada di atas panggung juga terpana oleh teknik bayangan yang tiba-tiba ditunjukkan oleh Ozias. Sejak kapan Aula Yarna menguasai teknik sehebat ini? Yang lebih mengejutkan lagi, teknik bayangan yang dilakukan Ozias ini sama sekali tidak kalah dari Raffin. Bahkan dengan penglihatannya yang tajam, Adam pun tidak bisa langsung membedakan mana yang asli dan palsu. Dari sini, bisa dilihat bahwa teknik bayangan Raffin sudah sangat matang. Tak heran jika Ozias bisa mengalahkan Raffin. Ternyata dia juga menguasai teknik bayangan. Memang, dengan memahami teknik musuhnya, dia bisa menemukan celah dan memanfaatkannya untuk mengalahkan lawan. Meski terkejut, Adam sama sekali tidak gentar. Menurutnya, teknik bayangan itu memang sedikit merepotkan, tetapi hanya memerlukan sedikit lebih banyak usaha saja. Cukup hebat, tapi efeknya nggak besar. Karena kamu tetap akan kalah, ucap Adam dengan nada dingin. Menang atau kalah, harus kita buktikan di medan pertempuran. Ozias tidak berbasa-basi dan langsung bergerak maju. Dengan memutar kipas di tangannya, muncul sebilah pedang sepanjang 3 inci. Dengan kipas lipat sebagai pedangnya, Ozias mengarahkannya dengan tajam ke dada Adam. Menghadapi lawan sekuat ini, dia tidak boleh menahan diri sedikit pun. Sebab, sedikit keraguan saja bisa menjadi penyebab kekalahannya. Nggak tahu diri.
Adam mendengus dingin. Dia tidak menggerakkan kakinya sedikit pun, melainkan hanya mengangkat telapak tangannya dan mendorong ke depan dengan keras. Di belakangnya, sebuah bayangan dewa raksasa melakukan gerakan yang sama. Boom! Sebuah bayangan tangan yang besar memelesat dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak Ozias. Serangan telapak ini begitu hebat, seakan-akan bisa menghancurkan segalanya. Pisah! Teriak Ozias sambil membentuk segel tangan dengan satu tangan. Saat Ozias sedang berlari menyerang, tubuhnya tiba-tiba terbelah menjadi 3. Sambil menggunakan teknik bayangan untuk menghindari bayangan telapak tangan besar, dia menyerang Adam dari 3 arah sekaligus. Ketiga sosok itu tampak samar, sehingga sulit dibedakan antara yang asli dan palsu. Pergi! Adam membuka kedua lengannya, lalu mengarahkan telapak tangan kedua sisi untuk menyerang 2 sosok Ozias yang mendekat dari samping. Di saat yang sama, kakinya menendang lurus ke depan, tepat mengarah pada sosok Ozias di depannya. Namun, tepat ketika serangan Adam hampir mengenainya, Ozias mengerahkan teknik bayangannya sekali lagi. Sosolnya yang semula 3 berubah menjadi 9. Sekarang ada 9 Ozias yang memenuhi arena. Semuanya tampak identik, sehingga sulit bagi siapapun untuk membedakannya. Teknik bayangannya nggak kalah dari Raffin. Sejujurnya, teknik bayangan Ozias bahkan tampak lebih unggul. Bukan hanya mampu membelah diri, dia juga bisa menghindari serangan Adam dengan tepat. Penonton mulai berdecak kagum pada kemampuan Ozias yang luar biasa. Sebelumnya, banyak yang menganggap kemenangan Ozias atas Raffin hanyalah keberuntungan semata. Mereka mengira Raffin terlalu meremehkan Ozias, sehingga kehilangan inisiatif dan terluka parah. Meski akhirnya telah membalikkan situasi dan mengerahkan keahliannya, kondisinya yang tidak optimal membuat Ozias berhasil menemukan kelemahannya dan mengalahkannya. Dulu, mereka memang berpikir seperti itu. Namun setelah menyaksikan aksi Ozias yang menakjubkan hari ini, penilaian mereka langsung berubah. Mereka kini menyadari bahwa kemenangan Ozias bukan hanya karena keberuntungan, tetapi hasil dari kekuatan dan keterampilan yang sulit dipahami oleh orang biasa. Setelah membelah diri menjadi 9, Ozias tidak berhenti menyerang. Ke-9 sosoknya bergerak cepat dari berbagai arah dan menyerang Adam dari segala sisi. Teknik bayangan ya, aku juga bisa. Ekspresi Adam langsung berubah. Tubuhnya memancarkan energi astral dalam jumlah besar. Pada saat bersamaan, bayangan dewa di belakangnya muncul 2 kepala dan 4 lengan. Adegan ini membuat semua penonton di bawah panggung terkesima. Mereka tidak menyangka teknik 4 dewa Adam bisa memiliki perubahan bentuk sebanyak ini. Sebenarnya, ini adalah teknik yang baru didapatkan oleh Adam setelah menerobos ke tingkat Grandmaster. Menerobos tingkatan bukan hanya meningkatkan kekuatan, tetapi juga kecepatan tubuh, refleks, bahkan pemahaman serta teknik penggunaan jurus-jurusnya yang berubah jauh lebih tajam. Mati kalian semua, teriak Adam sambil mengendalikan bayangan dewa bertangan 6 di belakangnya. Dia memukul 9 sosok Ozias yang mengepungnya dengan hantaman bertubi-tubi. Bayangan telapak tangan itu turun seperti badai dengan kekuatan yang dahsyat. Teknik bayangan, asli atau palsu, Adam tidak peduli. Bagi Adam, semua akan dihancurkan tanpa pandang bulu. Boom, 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 boom. Menghadapi serangan bayangan telapak tangan yang tiada henti, 9 sosok Ozias terus berusaha menghindar. Namun, jumlah serangan yang banyak dan kecepatan yang luar biasa membuat serangan ini hampir mustahil untuk dihindari. Satu persatu sosok Ozias dihantam hingga meledak dan menghilang di udara. Dalam sekejap, 9 sosok Ozias hanya tersisa 2. Namun, serangan Adam belum menunjukkan tanda-tanda hendak berhenti. Boom! Satu lagi sosok Ozias hancur oleh bayangan telapak tangan dan menghilang begitu saja. Akhirnya kutemukan kamu. Adam tersenyum dingin melihat sosok terakhir Ozias yang tersisa. Dia mengendalikan bayangan dewa bertangan 6 dan melepaskan 6 pukulan besar sekaligus. Serangan itu menekan Ozias dari segala penjuru, seakan-akan siap menggilingnya sampai hancur. Bersambung. Tetap semangat. Sampai jumpa. Untuk lanjut bab berikutnya bantu subscribe agar channel ini dapat berkembang.